wabarakatuh. Jumpa dengan saya Tabah dari Teknogokil. Channel ini nanti akan mengupas banyak hal tentang terkait dunia teknologi, termasuk juga tentang aplikasi-aplikasi maupun trik-trik dalam aplikasi tersebut sehingga kita nanti banyak belajar terkait dengan perkembangan-perkembangan teknologi yang ada di sekitar kita gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengenal lebih dasar, lebih mendalam terkait dengan tool number yang ada di iOS atau di Mac yang mungkin agak sedikit berbeda ketika kita kebiasaan menggunakan Excel yang ada di Office gitu. Tapi secara prinsip beberapa tool itu hampir sama, ya button-button, terus kemudian bagaimana mengoperasikannya dan seterusnya itu hampir sama. Nah, alangkah lebih detailnya kita bisa pelajari itu secara mendasar sehingga nanti ketika kita bisa mengoperasikan itu kita bisa akan lebih leluasa untuk menggunakan keduanya baik Excel maupun number yang ada di Mac gitu. Kalau melihat tampilan awal ini ada persamaan baik di tampilan awal Excel maupun di number. Kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan, ada template blank, ada blank back, ada table and chart, ada banyak hal lah, personal finance, terus kemudian ada personal yang lain, bisnis dan seterusnya, education dan seterusnya. Sehingga nanti kita bisa fleksibel menggunakan mana-mana template yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita begitu. Nah, pada kesempatan kali ini agar bisa kita nanti lebih dinamis dalam menggunakan number, kita mencoba untuk mengenal number secara mendasar dari nol, kita belajar bareng-bareng untuk bagaimana mengoperasikannya. Untuk yang pertama kita pilih blank dulu. Kita bisa klik 2 kali lalu muncul tampilan tampilan table awal bawaannya. Di sini kita bisa melihat struktur-struktur yang ada di number. Ternyata tata letaknya mungkin agak sedikit berbeda dibandingkan dengan Excel begitu. Di kolom atas ada tab, ada file, ada edit, ada insert, ada tabel, dan seterusnya. Lalu kemudian di kolom tengah ada sebenarnya hampir sama, ada insert, ada table, ada chart, ada text, ada shape, dan seterusnya. Dan di kolom kanan tabel itu ada format dan organize. Nah, ini nanti kita akan banyak menggunakan button-button yang ada di sini untuk kita bagaimana mengoperasikan tabel ini. Di sini ada pilihan tabelnya. Kita mau memilih yang seperti apa? Di sini ada pilihannya, ada warna biru, hijau, merah, orange, dan seterusnya. Lalu kemudian ada selnya, bagaimana kita membuat garis-garis, kotak, sel, mana yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan sel masing-masing. Lalu kemudian ada teks, nanti kita bisa mengganti teksnya, stylenya seperti apa, font-fontnya bagaimana yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu kemudian ada reguler, ada italic, ada macam-macam lah jenis-jenis model-model font begitu. Di sini ada ukuran font, nanti bisa diperbesar, bisa diperkecil, dan seterusnya. Nah, nanti di organize juga sama, ada beberapa fitur-fitur yang nanti bisa kita gunakan untuk bagaimana mengelola tabel. Nah, tabelnya agak sedikit berbeda dibandingkan dengan Excel. Kalau Excel kan tampilannya bisa langsung full banyak begitu, dari kolom A, B, C, D sampai Z sampai seterusnya. Kalau di number itu memang untuk tampilan awal bisa disederhanakan, diperkecil sesuai dengan kebutuhan tabel yang dimiliki.
Nah, di sini ada lingkaran kecil di sebelah kiri atas. Ini digunakan bisa untuk menggeser tabel ini, ditata letakkan sesuai dengan kebutuhan gitu. Ini bisa digeser ke sini, bisa digeser ke bawah, bisa dan seterusnya sesuai dengan kenyamanan yang diinginkan. Atau bisa juga diperbesar. Di sini ada apa namanya tombol untuk bisa memperbanyak maupun memperluas tabel sesuai dengan kolom dan baris yang pengen dibutuhkan di masing-masing tabel begitu. Nah, lalu kemudian di sebelah sini ada angka-angka. Ini secara otomatis akan ada, nanti disesuaikan dengan jumlah baris yang dibutuhkan. Jadi kalau kita mengenal dari tabel yang ada, baris itu adalah jumlah kolom yang sejajar ke arah kanan begitu, menyamping. Jadi ini jumlah baris. Jadi nomor 1 sampai seterusnya ini jumlah baris. Nomor 3, baris 4, baris 5, baris 6. Tapi kalau kolom ini biasanya sel yang turun ke bawah begitu. Ini ada A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, kolom F begitu. Nah, untuk bisa untuk bisa mengenal apa itu sel, sel itu adalah perpaduan antara kolom dan baris. Kalau kita klik di sini, sel di sini, ini namanya berarti sel B3. Kolomnya nomor kolom B dan baris nomor 3. Lalu kemudian ketika kita diperpanjang, misal diperbanyak, berarti ada kolom B3 sampai C5 gitu. Di sini ini yang disebut dengan sel gitu. Nah, biasanya kalau di tampilan awal di number itu ini sudah di freeze. Jadi kalau untuk menghilangkan freeze agar sama seperti Excel pada umumnya. Jadi kalau freeze ini kalau kita nulis angka 1, terus 2, 3, 4 begitu. Ketika kita naikkan kolomnya atau barisnya, dia akan tertutup oleh baris nomor 1 gitu. Karena yang di freeze nomor 1. Kalau misalnya kita geser ke arah kanan, maka dia akan tertutup oleh kolom A karena yang di freeze itu adalah kolom A. Bagaimana menghilangkan ini? Cukup gampang. Nanti tinggal kita masuk ke tabel, lalu di sini ada header row dan header column. Nanti di sini header row-nya dijadikan 0 misalnya, terus ininya berarti hilang, barisnya hilang yang atas. Terus untuk menghilangkan kolom, header kolom, bisa kita header kolomnya dijadikan 0 gitu. Maka dia akan seperti kolom pada umumnya yang dia tidak di freeze oleh kolom maupun oleh baris begitu. Nah, apakah bisa kolomnya kita buat di B untuk freeze-nya atau di angka 5? Bisa saja. Tinggal kita klik B, lalu kemudian di header kolom itu misalnya kita B berarti nomor berapa? Nomor 2. Nah, jadi ini freeze-nya sudah di B. Ketika kita geser, maka freeze-nya sudah mulai B. Nanti kolom C, D, E bisa tenggelam dan bisa digeserkan sesuai dengan kebutuhan data mana yang akan atau sel mana yang akan kita baca, bisa kita lihat gitu. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan coba mulai menginputkan misalnya ini nomor, lalu kemudian nama hewan, lalu kemudian jumlah itu. Nah, nomor nanti bisa kita tulis di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Terus nama hewannya bisa kucing, lalu kemudian sapi misalnya, terus kambing misalnya, kelinci,
terus kemudian ayam gitu. Untuk jumlahnya bisa jumlahnya ada 10, misalnya 20, 30, 40, 50 misalnya. Nah, bagaimana agar kita bisa merapikan masing-masing kolom ini agar bisa terlihat rapi? Teman-teman bisa menaruh kursornya antara A dan B untuk merapikan kolom A di nomor ini dengan menggeser ke kiri dan ke kanan disesuaikan dengan lebar yang dibutuhkan. Dan agar bisa lebih otomatis dan lebih cepat, teman-teman bisa klik 2 kali. Nah, secara otomatis dia akan menyesuaikan dengan ukuran kolom yang ada di dalamnya gitu. Yang B juga sama, nanti yang C juga sama gitu. Jadi nanti lebar di masing-masing sel ini menyesuaikan dengan font-font atau kalimat yang ada di dalam sel tersebut sehingga tidak kebesaran atau tidak kekecilan begitu. Nah, ini mungkin tahap pertama yang bisa kita kenalkan ke teman-teman semuanya, bagaimana kita bisa menggunakan number ini dengan secara mendasar. Tool-toolnya juga sudah kita kenalkan. Nanti pada video selanjutnya kita akan mencoba menggunakan button-button yang ada di yang ada di number ini, sehingga format tabel kita atau pekerjaan kita bisa lebih rapi lagi, bisa lebih enak dilihat dan bisa dikerjakan sesuai dengan kebutuhan kita. Bagi teman-teman yang ada saran untuk tutorial atau diskusi di bagian-bagian yang lain atau secara mendetail, secara mendalam tentang number atau Excel atau apapun, bisa ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mengusulkan untuk kita bisa diskusi di topik-topik yang berbeda, nanti teman-teman bisa disampaikan juga. Jangan lupa tetap di subscribe channel kita sehingga nanti ada video-video baru, teman-teman bisa mengikutinya secara otomatis dan tidak ketinggalan di tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.